Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada Rasulullah para sahabat mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban? Ini enggak ada. Enggak ada. Riwayat yang mereka bawakan hadisnya maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu. Ada berapa riwayat yang maudhu bahwa malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan sholat 100 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Ikhlas 10 kali, maka dinamakan sholat alfiyah. Alfiyah artinya alaf 1000. Sholat alfiyah. Ini perbuatan beda dilakukan. Atau baca Yasin berapa kali segala macam. Enggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya maudhu. Maudhu, palsu hadisnya. Enggak boleh dipakai sebagai hujah. Jadi enggak ada peringatan-peringatan malam nisfu Sya'ban. Enggak ada dari Rasulullah SAW. Yang ada contoh Nabi di bulan Sya'ban banyak puasa. Itu aja Nabi lakukan. Tapi kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban, kita baru mau mulai puasa, nggak boleh. Nabi bersabda SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah lewat pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Ya, kalau mau puasa sejak awal Sya'ban. Dan Nabi puasa paling banyak ya bulan Sya'ban, setiap hari sampai menjelang Ramadan. Jadi 2 hari sebelum Ramadan ya kita berhenti. Sebab kata Nabi, nggak boleh kita mendahulukan Ramadan sehari puasa atau 2 hari puasa, nggak boleh. Juga nggak boleh kita melakukan puasa di hari yang syak, yang ragu, nggak boleh. Nanti yang berkaitan dengan Asy-Sya'bana di daerah Hijaz itu namanya istilah Asy-Sya'bana. Asy-Sya'bana ini artinya perayaan menjelang Ramadan. Seperti apa Sya'bana ini? Seperti makan-makan, kumpul makan-makan menjelang Ramadan. Ini enggak ada. Jadi seolah-olah karena kita mau puasa, ya kita puasin dulu lah semuanya sebelum kita masuk penjara. Ini juga benar ya seperti ini. Jadi seolah Ramadan itu penjara buat dia, enggak boleh makan. Ini pemahaman yang berbahaya. Maka lebih dekat kepada bid'ah perbuatan yang kata para ulama. Orang makan biasa ya, tapi sengaja kumpul-kumpul di bulan Sya'ban karena nggak ada contohnya. Sama seperti orang mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Makanya macet kan di pemakaman-pemakaman di mana-mana kalau menjelang Ramadan 1 hari 2 hari, seolah-olah ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Mau pamit dulu sama bapak ibu sebelum Ramadan. Nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan waktunya menjelang Ramadan jadi bid'ah. Kapan waktu kita boleh ziarah kubur? Sepanjang tahun. Kenapa harus 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan? Dan itu mengganggu jalan kaum muslimin, nggak boleh. Nggak ada contohnya. Sama juga sengaja ziarah di bulan Syawal, di hari raya semua ziarah kubur juga nggak ada contohnya. Ziarah kubur kapan waktu saja dianjurkan. Amalan sunnah ketika Sya'ban. Ada beberapa hadis sahih yang menunjukkan anjuran amalan tertentu di bulan Sya'ban. Di antara amalan tersebut adalah: pertama, memperbanyak puasa sunnah selama bulan Sya'ban. Ada banyak dalil yang menunjukkan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di antara hadis tersebut adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, terkadang Nabi SAW puasa beberapa hari sampai kami katakan beliau tidak pernah tidak puasa, dan terkadang beliau tidak puasa terus hingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Saya juga tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering ketika di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, belum pernah Nabi SAW berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, Nabi SAW memberikan perhatian terhadap hilal bulan Sya'ban, tidak sebagaimana perhatian beliau terhadap bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa ketika melihat hilal Ramadan. Jika hilal tidak kelihatan, beliau genapkan Sya'ban sampai 30 hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai,
dan sanadnya disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum pernah puasa 1 bulan penuh selain Sya'ban. Kemudian beliau sambung dengan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Hadis-hadis di atas merupakan dalil keutamaan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, melebihi puasa di bulan lainnya. Apa hikmahnya? Ulama berselisih pendapat tentang hikmah dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, mengingat ada banyak riwayat tentang puasa ini. Pendapat yang paling kuat adalah keterangan yang sesuai dengan hadis dari Usamah bin Zaid. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan sanadnya dihasankan Syekh Al-Albani. Kedua, memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Ulama berselisih pendapat tentang status keutamaan malam nisfu Sya'ban. Setidaknya ada 2 pendapat yang saling bertolak belakang dalam masalah ini. Berikut keterangannya. Pendapat pertama, tidak ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Statusnya sama dengan malam-malam biasa lainnya. Mereka menyatakan bahwa semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis lemah. Al-Hafidh Abu Syamah mengatakan, Al-Hafidh Abul Khitab bin Dihyah dalam kitabnya tentang bulan Sya'ban mengatakan, para ulama ahli hadis dan kritik perawi mengatakan, tidak terdapat satupun hadis sahih yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Al-Ba'ith ala inkaril bid'ah. Syekh Abdul Aziz bin Baz juga mengingkari adanya keutamaan bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan, terdapat beberapa hadis dhaif tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban yang tidak boleh dijadikan landasan. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan salat di malam nisfu Sya'ban, semuanya statusnya palsu, sebagaimana keterangan para ulama pakar hadis. At-Tahdhir min al-Bid'ah. Pendapat yang kedua, terdapat keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Pendapat ini berdasarkan hadis sahih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabrani, dan disahihkan Al-Albani. Setelah menyebutkan beberapa waktu yang utama, Syekhul Islam mengatakan, pendapat yang dipegangi mayoritas ulama dan kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali adalah meyakini adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini juga sesuai keterangan Imam Ahmad, mengingat adanya banyak hadis yang terkait masalah ini, serta dibenarkan oleh berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Majmu' Fatawa. Ibnu Rajab mengatakan, terkait malam nisfu Sya'ban, dulu para tabi'in penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'hul, Luqman bin Amir, dan beberapa tabi'in lainnya, mereka memuliakannya dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam itu. Lataiful Ma'arif. Demikian, Allahu a'lam.